Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang. Lebih dari sekedar tempat tinggal, sebuah rumah haruslah layak huni karena rumah adalah sumber kehidupan. Karena dari rumah segalanya bermula. Sayangnya, saat ini masih banyak saudara-saudara kita yang masih tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni. Inilah Desa Sukoharjo, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Di desa seluas hampir 400 hektar dengan 1077 kepala keluarga dan penduduk 3.700 jiwa ini masih banyak ditemui rumah-rumah dalam kondisi tidak layak huni. Ini erat kaitannya dengan kondisi wilayah serta para penduduknya, seperti dijelaskan oleh Sukaryanto, Kepala Desa Sukoharjo. Penduduk Desa Sukoharjo sebagian besar penduduknya sebagai petani, kurang lebih 20% mengolah tanah miliknya sendiri, terus sebagian besar itu mengolah tanah orang lain. Terus daerahnya bahwa tanahnya itu kurang subur karena penduduknya yang banyak itu di pegunungan. Jadi desa ini termasuk desa tertinggal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sudah menggariskan bahwa penyelenggaraan rumah dan perumahan dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjamin setiap warga negara bisa menempati, menikmati, dan memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Amanah undang-undang itulah yang diemban oleh Direktorat Rumah Swadaya di bawah Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lewat program yang disebut Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sesungguhnya ada dua tugas pokoknya. Yang pertama menyelesaikan masalah backlog, kemudian yang kedua menyelesaikan masalah RTLH, rumah tidak layak huni. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan dari rumah tidak layak hidup jadi rumah layak huni, ya. BSPS sudah ada sejak tahun 2006 dan ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah punya rumah tapi tidak layak huni. Caranya melalui program yang dikenal dengan istilah bedah rumah untuk membantu memperbaiki rumah-rumah warga dengan mendorong peran aktif penerima bantuan, mulai dari perbaikan hingga pembangunan rumah yang meliputi atap, lantai, dan dinding. Ada dua macam bantuan yang diberikan, yakni untuk peningkatan kualitas atau PK maksimum 15 juta rupiah dan pembangunan baru atau PB maksimum 30 juta rupiah. Sebelum rumah saya dibangun, dulu rumah saya gedek, kalau hujan basah, bocor. Setelah itu dapat bantuan dari pemerintah 15 juta, saya bantu sedikit-sedikit jual kambing 1 ekor seharga 1 juta. Saya ikut ngebantu sedikit-sedikit bawa pasir, bawa air, bawa bata. Kalau nggak saya bantu, biaya tukangnya sangat mahal. Dalam program bedah rumah BSPS, pemerintah memberikan bantuan bersifat stimulan untuk merangsang keswadayaan masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini diawali dengan usulan dari pihak pemerintah kabupaten atau kota yang kemudian diverifikasi oleh provinsi sebelum penetapan lokasi oleh Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Proses kemudian beranjak ke tahap seleksi yang mencakup sosialisasi, identifikasi, dan kemudian penyusunan proposal. Kemudian penerima bantuan ditetapkan dengan SK di tingkat provinsi oleh pejabat pembuat komitmen. Proses penyaluran bantuan dimulai dengan menyalurkan dana dan pengadaan barang berupa bahan-bahan bangunan yang diperlukan. Bantuan dana disalurkan ke rekening para penerima bantuan. Sementara untuk bahan-bahan bangunan akan dipesan terlebih dahulu. Lalu bahan bangunan disalurkan, kemudian bahan bangunan yang disalurkan tersebut diperiksa kondisi dan kesesuaiannya dengan pesanan oleh penerima bantuan. Jika semuanya sesuai dengan pesanan, pembayaran ditransfer ke toko bangunan sebagai pihak penyedia barang oleh penerima bantuan. Di program BSPS ini ada keterpaduan antara pola bottom up dan pola top down. Pemerintah pusat kami merasa dibantu, kami tidak bisa melaksanakan semuanya. Dan masyarakat yang menerima juga merasa puas karena mereka dilibatkan sejak awal.
di sini peran kepala desa juga peran fasilitator sangat menentukan, karena mereka inilah justru yang menjadi ujung tombak yang ada di bawah. Kami sudah punya data-data warga yang memerlukan bantuan bedah rumah, lalu bersama fasilitator kami ada rembuk desa. Kami menjelaskan proses BSPS membentuk kelompok penerima bantuan, menunjuk toko bangunan, dan menyusun proposal. Peran seorang fasilitator atau tenaga fasilitator lapangan itu yang pertama melakukan verifikasi pada calon penerima bantuan. Kemudian kita juga melakukan pendampingan, jadi pada saat rembuk pemilihan toko, pembentukan kelompok, ada kalanya kita harus mengantarkan ke bank, mengisi form-form bank itu ya kita harus mengisi karena masih buta huruf nih. Saya belum pernah punya tabungan, jangankan tabungan, ke bank saya belum pernah. Sekarang sudah punya tabungan berkat bantuan BSPS itu lewat Bank Jatim. Alhamdulillah, program dari PUPR ini adalah sangat luar biasa dan ini harus dilanjutkan sampai paripurna nanti. Program-program seperti inilah yang perlu dilanggengkan. Karena akan menimbulkan bentuk-bentuk kebersamaan, kegotong royongan ini akan nampak. Kalau pekerjaan atau program ini dikontraktualkan, di masyarakat tidak ada peran serta. Selain rumahnya yang tidak layak huni diperbaiki, juga tumbuhnya semangat gotong royong dan saling membantu sehingga tercipta kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat. BSPS hanya memberikan stimulan bagi para pemiliknya dan terbukti masyarakat menjadi terpacu untuk menciptakan rumah yang lebih layak huni dan pada akhirnya hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi para pemiliknya. Pada konteks BSPS, kalau untuk pride ataupun kebanggaan dari masyarakat, itu terlihat dari upaya mereka. Bagaimana mereka berupaya untuk mewujudkan rumah mereka yang tidak layak huni menjadi yang layak huni. Mereka berusaha membangun itu sebagus mungkin, sekuat mungkin dengan upaya mereka. Saya nama Kaseri, saya punya anak namanya Haryanto, dapat bantuan dari pemerintah 15 juta, tambah lagi kambing 4 dijual, tambah lagi tabungan 20 juta untuk bikin rumah sebesar gini. Rumahnya yang dulu bocor semua. Program ini dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi transparan dan pengawasannya pun mudah dilakukan. Ya seperti pada umumnya bantuan itu pasti ada kecurigaan sana sini, kemudian juga ada kecurigaan diselewengkan, ada potongan. Ya. Tapi di program ini sudah diantisipasi dengan cara nilai bantuan itu ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima bantuan. Kalau sekarang rumah saya bagus, terima tamu juga enak, duduknya juga enak, dapur saya sudah bagus seperti dulu, tidak bocor. Dulu rumah saya gedek, saya belajar di rumah tetangga. Setelah rumah saya dibetulin, saya belajar di rumah lebih enak. Sekarang bisa bikin rumah sebesar gini, anak saya ya terima kasih sama pemerintah. Insya Allah tahun inilah saya sudah mencapai apa yang aku impikan. Mudah-mudahan tahun ini saya dapat rumah tembok. Saya mengucapkan terima kasih kepada BSPS. Sejak diluncurkan tahun 2006 sampai 2014, program BSPS sudah membantu lebih dari 700.000 unit rumah di seluruh Indonesia. Pada rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019, targetnya dinaikkan menjadi lebih dari 2 kali lipat sampai 1.750.000 unit rumah di berbagai daerah di Indonesia.
Namun kemampuan dana pemerintah hanya bisa membantu 400.000 unit rumah tidak layak huni. Gap atau kekurangan sejumlah 1.350.000 perlu dukungan berbagai pihak. Kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung harus menjadi aksi nyata. BSPS merupakan suatu konsep yang perlu ditingkatkan dalam rangka menyelesaikan rumah tidak layak huni tadi. Kalau dari aspek target, maka sampai hari ini kita belum capai. Nah, oleh karena itu sisanya atau gapnya tadi harus dilakukan melalui kerjasama dengan stakeholder lainnya. Pertama adalah pemerintah daerah, yang kedua swasta melalui CSR-nya tadi. Dengan demikian, diharapkan program BSPS ini bisa membantu lebih banyak lagi saudara-saudara kita di Indonesia yang masih belum bisa menikmati hunian yang layak. Karena rumah adalah sumber kehidupan, karena dari rumah segalanya bermula.